Pernah nggak kamu merasa rezeki seret, padahal kamu sudah berusaha keras, sudah kerja, sudah doa, tapi hasilnya tetap saja nihil? Saya juga pernah ada di titik itu, dan setelah saya renungkan, saya sadar. Penyebab utamanya bukan karena Tuhan menutup pintu rezeki, tapi karena saya sendiri yang menutup pintu itu. Dan yang membuat saya menutup pintu rezeki saya adalah satu kebiasaan buruk, PMO. Saya dulu berpikir PMO itu sepele. Semua orang juga melakukannya. Ini cuma buat hiburan sebentar. Cuman untuk menghilangkan stres. Itu alasan-alasan yang selalu saya pakai untuk menenangkan diri. Saya kira dampaknya kecil, tapi ternyata dari kebiasaan kecil itu, hidup saya berubah total. Waktu habis, energi habis, bahkan kepercayaan diri pun ikut hilang. Awalnya memang terasa menyenangkan, ada rasa lega sesaat, tapi setelah itu, yang muncul justru rasa bersalah, perasaan kotor, otak jadi tumpul, dan yang paling parah, saya jadi malas melakukan hal-hal penting. Hari yang seharusnya produktif, malah saya habiskan dengan menunggu waktu untuk mengulangi kebiasaan itu lagi. Kamu tahu, rezeki itu bukan hanya soal uang. Rezeki itu juga ide, semangat, kesehatan, kesempatan, relasi dengan orang lain. Dan semua itu rusak karena PMO. Ketika tubuh saya lemah karena terlalu sering PMO, saya jadi mudah sakit. Ketika pikiran saya tumpul, saya sulit dapat ide untuk berkarya. Ketika saya sibuk dengan dunia maya yang palsu, saya kehilangan kesempatan di dunia nyata. Orang-orang mulai tidak percaya pada saya. Klien kabur. Pekerjaan gagal saya kerjakan tepat waktu. Bahkan dalam doa, saya merasa malu. Bagaimana saya bisa meminta rezeki kalau saya sendiri merusak diri saya? Ada masa di mana saya benar-benar jatuh. Tabungan habis, pekerjaan berantakan, hidup serba susah. Bukan karena saya tidak punya kemampuan, tapi karena saya sendiri yang menghancurkan kemampuan itu dengan kebiasaan buruk. Saya ingat, pernah ada satu proyek besar yang bisa jadi titik balik hidup saya. Tapi di saat seharusnya saya bekerja keras menyiapkan, saya justru kecanduan. Saya buang waktu, saya buang tenaga, dan akhirnya saya gagal. Saat itu saya merasa, seolah-olah rezeki benar-benar ditutup untuk saya. Dan saya sadar, inilah akibat dari PMO. Sampai suatu ketika saya merenung, saya tanya pada diri sendiri, apa yang kamu dapat dari PMO? Bahagia? Enggak. Kaya? Enggak. Sehat? Juga enggak. Yang ada hanya rasa bersalah, penyesalan, dan kehilangan. Saya mulai belajar. Saya mulai membaca, mendengarkan, dan mencari tahu. Ternyata banyak orang sukses yang bisa mencapai apa yang mereka impikan karena mereka menjaga diri dari kebiasaan buruk ini. Mereka punya energi lebih besar, fokus lebih tajam, semangat lebih kuat. Saya sadar, kalau saya mau rezeki saya lancar, saya harus berhenti. Saya harus lawan. Tentu saja, berhenti PMO itu nggak mudah. Setiap kali saya coba berhenti, ada rasa ingin kembali, ada godaan, ada dorongan yang seolah-olah mustahil ditahan. Tapi saya ingat satu hal, kalau saya menyerah, berarti saya rela membiarkan rezeki saya hancur lagi. Saya mulai mengisi waktu dengan hal bermanfaat, olahraga, membaca, belajar skill baru. Saya mulai mendekat pada Tuhan, memperbanyak doa, dan meminta kekuatan. Saya belajar, kalau tubuh saya sibuk dengan hal positif, pikiran saya juga jadi lebih sehat. Hari demi hari, perlahan-lahan, saya mulai bisa melepaskan diri dari kebiasaan itu. Ajaibnya, sejak saya berjuang berhenti, pintu rezeki mulai terbuka kembali. Ide-ide baru mulai muncul. Saya jadi lebih percaya diri. Kesempatan demi kesempatan datang. Saya merasa lebih kuat, lebih sehat, dan lebih fokus. Dan yang paling penting, saya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Dulu, rezeki terasa seret. Sekarang, alhamdulillah, meski tidak langsung berlimpah, tapi selalu cukup. Dan itu semua terjadi setelah saya berani melepaskan satu kebiasaan buruk, PMO. Teman-teman, saya bagikan cerita ini bukan untuk membuka aib saya, tapi untuk mengingatkan kalian semua. Kalau kalian merasa rezeki seret, coba periksa diri. Bisa jadi ada kebiasaan yang justru menutup pintu rezeki kalian sendiri. PMO mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar.
Ia bisa mencuri energi, mencuri waktu, mencuri ide, bahkan mencuri masa depan kita. Tapi kabar baiknya, kita bisa berhenti, kita bisa berubah. Ingat, setiap kali kamu menolak PMO, kamu sedang menjaga pintu rezekimu tetap terbuka. Setiap kali kamu memilih fokus, kamu sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik. Dan setiap kali kamu berusaha melawan, kamu sedang menunjukkan pada Tuhan bahwa kamu layak menerima rezeki yang lebih besar. Jadi, jangan biarkan PMO membunuh rezekimu. Lawan, tinggalkan, dan isi hidupmu dengan hal-hal yang benar-benar berharga. Karena percayalah, ketika kamu berhenti, kamu bukan kehilangan sesuatu. Kamu justru sedang membuka jalan menuju rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang jauh lebih besar.